Seseorang masuk. Saat sosok pertama menyerbu ke dalamnya, sepertinya hal itu langsung menyulut suasana di sini. Tidak ada yang ragu-ragu, semua orang ingin mendapatkan rejeki di sini terlebih lagi, formasi yang sangat besar jika memang ada penciptaan, maka Anda harus menerobos masuk sesegera mungkin, ada lebih banyak beku dan lebih sedikit daging. Tapi saat sosok-sosok ini bergegas menuju tirai tipis, saya melihat sesosok tubuh ingin segera masuk, mereka semua tersentak oleh kekuatan tak kasat mata. Setelah mengeluarkan seteguk darah garis darah keluar, dan langsung terbang. Hal ini segera menyebabkan sosok yang masih berlari di udara tiba-tiba berhenti. Melayang ke bawah dengan tergesa-gesa, semua orang tampak ketakutan melihat angka-angka itu, dipantulkan ke belakang cederanya tidak ringan. Namun, Xiaoyan tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Masih menunggu sejauh ini baru satu orang yang memasukinya, pasti ada lebih dari satu orang kuat yang tersembunyi di sini. Xiaoyan ingin melihat sekilas berapa banyak orang kuat di sana. Tentu saja, selain itu alasan mengapa Xiaoyan tidak segera masuk atau karena aku ingin menunggu. Jelas tidak sesederhana itu di balik tirai tipis jika ada rejeki, pasti ada bahayanya. Biarkan orang-orang ini masuk dulu belum terlambat untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ribuan orang berkumpul di luar tirai tipis tapi kebanyakan orang mencoba tanpa kecuali, semuanya gagal. Seharusnya tidak demikian, Orde Kuno Keabadian dan Iblisku telah mengumpulkan 3 segel emas, apakah Anda belum memenuhi syarat untuk memasukinya? Aku pernah melihat tirai tipis ini sebelumnya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dibuka. Sudah ratusan tahun dikatakan bahwa seseorang harus mengumpulkan 6 segel emas, agar memenuhi syarat untuk masuk. 6 segel emas. Bukankah semua penguasa istana bumi perlu dibunuh? Ini terlalu sulit jika Wu Dian dan Shen Dian tidak bergabung, tidak ada yang berani melakukan pelanggaran pada langkah ke-9, dapat mengumpulkan 6 segel emas. Saya khawatir hanya yang abadi dan berkuasa yang bisa melakukannya. Semakin banyak orang yang tertarik dengan tirai tipis. Suara gumaman bergema di telinga Xiaoyan. Sepertinya ini bukan pertama kalinya tirai tipis ini muncul. Pada saat ini, dengan serangan angka yang terus-menerus, Xiaoyan melihat orang lain bergegas ke dalamnya. Ini adalah orang kedua. Segera setelah itu, beberapa sosok bergegas masuk ke dalamnya. Xiaoyan menemukan sesuatu yang agak aneh. Secara logika kami selalu berjalan bersama ketika sampai di gerbang kuno ini. Meski Xiaoyan sebenarnya memiliki kemampuan berjalan sendiri, namun memiliki teman terkadang bisa membantu Anda menjaga diri sendiri, dan sosok itu memasuki tirai tipis, mereka tidak sendirian tapi mengikuti sosok di sampingku, mereka semua tetap berada di luar tirai tipis, hanya yang terkuat yang bisa memasukinya. Lantian, apakah kamu percaya diri kali ini? Si bungkuk dengan tubuh bungkuk dan kulit memborok. Satu lagi tipis, pria kurus keduanya terlihat sangat aneh. Si bungkuk yang bisa berbicara sedang duduk bersila, di atas ular piton beracun. Sekarang Xiaoyan melihat racun itu, dia masih ketakutan. Tubuh fisik dewa asli sangat takut dengan racun. Tapi saya tidak tahu apakah pria jelek itu sengaja melakukannya. Itu kebetulan. Setelah menekan racun Ning Yao, pil racun terbentuk di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan masih belum tahu apa efek ramuan beracun ini. Cobalah untuk mengeluarkannya, tetapi saya menemukan bahwa sekali disentuh, pil racun itu akan menjadi gelisah. Xiaoyan tidak berani mencoba lagi. Si bongkok, betapa yakinnya kamu? Betapa yakinnya aku, pria kurus itu mencibir. Keduanya tampak seperti sedang berbicara satu sama lain seperti teman, bahkan, ada tatapan kewaspadaan di matanya. Untuk pilar ini saya sudah berada di sini selama ratusan tahun, buang-buang waktu saja, si bungkuk berkata dengan marah. Jika dibutuhkan ratusan tahun untuk mendapatkan harta karun seperti itu bagus. Pilar Tianjun adalah salah satu dari 3 harta karun terbesar klan Cimi.
Kekuatan luar biasa. Sambil berbicara keduanya mengabaikan banyak sosok di luar tirai tipis, ia langsung menuju ke tirai tipis tanpa halangan apapun. Kalian tunggu aku di sini, yang terbaik adalah mencari tempat untuk bersembunyi, ada banyak orang kuat di sini, hati-hati. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga pindah. Di antara banyak mata, bergegas ke tirai tipis, suara mendengung terdengar lebih dulu di telinga Xiao Yan. Cahayanya agak menyilaukan untuk beberapa saat, adegan yang muncul di depan Xiao Yan. Tapi ini juga cukup mengejutkan saya, hanya melihat pilar batu abu-abu berdiri tegak melonjak langsung ke langit. Seolah tenggelam di langit melihat ke atas, tidak ada akhir yang terlihat. Xiao Yan hanya menunduk dan melihat tubuh berdiri di atas platform. Platform tersebut tidak hanya ada satu, tapi beberapa platformnya sangat luas, bukan platform lebih mirip cincin. Lihatlah sekeliling, ada sosok di setiap platform, sekitarnya di antara mereka ada 4 sosok lainnya yang dilihat Xiao Yan dengan matanya sendiri. Sebenarnya ada pendatang baru, bagus, dari mana asal Xiongtai? Tepat ketika Xiao Yan melihat sekeliling, suara yang dia dengar sebelumnya berasal dari platform batu di dekatnya. Yang berbicara adalah bisul kulit si bungkuk tua yang pendek, dunia luar. Xiao Yan hanya menjawab dengan 2 kata. Tentu saja dia tidak akan terlalu spesifik lagi pula, tidak satu pun dari orang-orang ini yang tampaknya merupakan orang baik. Jika mereka semua menuju pilar Tianjun, maka diperkirakan pertempuran pada akhirnya tidak akan terhindarkan. Saudaraku, hati-hati, orang bisa mati di sini. Si bungkuk berkata sambil tersenyum. Hanya saja kata-kata tersebut terdengar cukup meresap. Oke, 5 orang bisa memulai uji coba. Semuanya, kalahkan Orde Kuno Dewa dan Iblis tanpa basa-basi lagi. Mari kita mulai, suara si bungkuk yang agak serak keluar perlahan. Di tengah platform mereka ada sekelompok cahaya yang melayang di udara, yang tidak terlihat mencolok. Kirim Orde Kuno Dewa dan Iblis ke dalamnya untuk membukanya. Sambil berbicara, si bungkuk menatap Xiao Yan. Sepertinya hanya Xiao Yan yang pertama kali datang ke sini. 4 orang lainnya sudah saling kenal sejak lama dan sudah sering ke sini. Melihat Xiao Yan bergeming, si bungkuk memimpin dan membalikkan telapak tangannya dengan lambaian tangannya, dia mengirim Orde Kuno Iblis Abadi langsung ke kelompok cahaya. 3 orang lainnya juga segera dikirim ke kelompok cahaya. Saudaraku, giliranmu, singkirkan Orde Kuno Abadi dan Iblismu. Setelah 4 orang dikirim, hanya Xiao Yan yang tetap bergeming. Apa aturannya di sini? Saat ini, Xiao Yan baru saja berbicara. Dia memandang si bungkuk dan bertanya, yang terakhir ini sedikit terkejut, baru kemudian dia menyadari bahwa Xiao Yan sedang menunggu saat ini. Selama Xiao Yan tidak mengirimkan Orde Kuno Keabadian dan Iblis, sidang tidak dapat dimulai. Xiao Yan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa ketika dia datang ke sini. Jika persidangan dimulai, Anda pasti akan menderita kerugian. Anda tidak bisa membandingkannya dengan monster-monster tua ini. Menarik. Dia orang yang sangat licik. Mata si bungkuk tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah Xiao Yan. Niat baik menguap, ada sedikit tanda niat membunuh. Aturannya sangat sederhana. Setelah sidang dimulai, lawan Anda akan muncul di platform. Setelah kemenangan, platform akan terus meningkat, lawan juga akan menjadi semakin kuat. Xiao Yan tetap bergeming setelah mendengar ini. Matanya menatap si bungkuk saat ini. 3 orang lainnya juga melirik dengan tidak ramah. Apa yang dikatakan si bungkuk itu terlalu sederhana. Xiao Yan tidak mempercayainya.